Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami Kau ajak untuk berpuasa. Bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi suatu dorongan batin untuk menyerupai Yesus. Untuk menjadikan puasa sebagai alat, sebagai sarana untuk semakin dalam relasi kami dengan Kau. Bantu kami ya Bapa untuk memiliki semangat yang lebih dalam itu. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, murid Yohanes ya, berpuasa, tetapi murid Yesus tidak. Karena itulah mereka mengeluh kepada Yesus. Kenapa murid-Mu tidak berpuasa dan murid kami berpuasa? Yesus memberikan dasar yang lebih dahsyat, lebih kuat, lebih dalam. Pada waktunya murid-muridku tidak berpuasa hanya karena kewajiban. Hanya karena hukum. Tetapi karena pengenalan akan Yesus. Tapi karena kita harus mengikuti Yesus. Mengikuti cara hidupnya. Mengikuti nilai-nilainya. Pada waktunya kita harus melepaskan hanya sekedar kehendak. Hanya sekedar nafsu biasa mengalahkan nafsu. Lebih daripada itu. Puasa bagi Yesus adalah kita memiliki kedalaman batin. Puasa menjadi suatu keinginan untuk rindu semakin mengenal Yesus lebih dalam. Bukan hanya melepaskan melawan hawa nafsu, itu benar. Bukan hanya untuk membuat kita dianggap dipuji oleh orang lain, itu benar juga. Mungkin itu yang orang merasa melihat bahwa ketika berpuasa kita dianggap hebat. Betul, mungkin ya. Tapi puasa orang Katolik adalah puasa yang karena kesadaran yang mendalam bahwa Yesus harus kita ikuti. Bahwa kita harus mengikuti pribadi Yesus. Bahwa kita harus mengikuti pikiran Yesus. Sehati, sepikir, sejiwa dengan Yesus. Dan ini bukanlah yang mudah dan sederhana. Karena kita diajak untuk mendengarkan kehendak Roh Kudus dalam diri kita. Ya. Dan kita tahu sadar bahwa kebutuhan fisik, kebutuhan lahiriah, kebutuhan badan itu memang penting. Tapi lebih penting daripada itu, ketika kita berpuasa, kita mendengarkan kehendak Tuhan yang baik. Itu yang saya duga bahwa jawaban Yesus kepada murid-murid Yohanes Pembaptis tidak cukup orang hanya mengikuti karena hukum, karena peraturan. Meskipun itu penting. Tapi ketika kita pada waktunya ada dorongan untuk menyerupai Yesus. Sehati sepikir dengan Yesus. Dan kedua, mendengarkan Roh Kudus. Dengan berpuasa itu, apa yang Tuhan kehendaki bagiku? Aku adalah alat Tuhan. Seandainya dalam puasa itu kita berdoa, Tuhan, jadikanlah aku alat cinta kasih-Mu. Jadikanlah aku alat kasih-Mu. Semoga kita mendengarkan suara Tuhan. Tuhan, jadikan aku alat kasih-Mu. Biarkan aku dapat mencintai-Mu lebih daripada sebelum-belumnya. Semoga Tuhan menguatkan kita untuk menjadi alat cinta kasih Tuhan. Jadikanlah aku alat. Sekecil apapun, menolong orang lain, membantu orang lain. Orang yang miskin, orang yang kecil. Itulah peranan kita yang jauh lebih dalam. Maka dalam kitab Nabi Yesaya hari ini yang kita dengarkan, puasaku bukan hanya sekedar menjalankan, tetapi puasaku adalah puasa yang sungguh-sungguh berasal dari dalam, yang sungguh-sungguh untuk membantu orang lepas dari segala belenggu. Puasa Yesus adalah puasa yang berbuat baik, sekecil apapun.
Menjadikan aku alat cinta kasih Tuhan bagi orang lain. Tuhan memberkati Anda semua. Semoga Tuhan mengilhami, menguatkan, meneguhkan untuk berbuat baik sekecil apapun bagi orang lain. Bapa, Putra,